saya bukannya ini ya, bukannya menjudge ya, bukannya menjudge, tapi orang di Papua, khususnya mungkin orang Papua, ketika apa namanya ya, kita menghargai namanya adat gitu kan, adat istiadat, budaya itu perlu kita menghargai adat istiadat. Bukan di Papua juga. Welcome to channel Kailuna, kembali lagi bersama dengan saya Abe dan masih bersama juga dengan Gali, Kreator Papua. Jadi di konten sebelumnya yang kita bahas tentang COVID Papua. Dan sekarang juga pembahasan sekarang masih sama, masih membahas COVID tapi dengan sedikit embel-embel gitu. Jadi dengan adanya masalah COVID yang ada di sekitar, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Papua, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, seluruh negara, yang telah membuat begitu banyak penurunan dari segi hal apapun. Nah, tetapi di sisi lain di sisi turunnya di tengah-tengah pandemi ini ada beberapa oknum yang juga memanfaatkan yang memang hal-hal yang tidak patut untuk dicontohi. Begitupun teman-teman juga dari Kreator Papua, mungkin teman-teman dari Kreator Papua dan juga dari sahabat Kailuna, ya, hal-hal yang mungkin kita sudah tahu bahwa selain kita tidak bisa keluar kemana-mana, ya kan, kita tetap stay di rumah. Nah, otomatis kita juga punya keperluan di luar rumah, ya kan? Selain kita punya keperluan di luar rumah, nah terkadang ada oknum-oknum yang memang sedang memanfaatkan situasi ini. Benar. Jadi karena banyaknya orang berdiam di rumah, stay in home. Jadi jalanan sepi. Stay at home. Nah, makanya ada gerakan tambahan gitu kan. Jambretan di mana-mana. Ya kebetulan begal ya. merajalela, ya kan. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang bagaimana ya, bagi kita cukup harus bisa berantas juga. Tapi bagaimana juga, karena saya merasa bahwa ini sangat merugikan begitu loh. Kita sudah berdiam diri di rumah, ya kan, otomatis kan keluar juga dengan kepentingan khusus gitu. Ya, mungkin kita cari makan atau mungkin lagi mau apa gitu. Ya, contohnya saya pribadi contohnya. Nah, kemarin ada teman khusus ada teman dan orang itu dia gitu. Ya, jadi ceritanya ya, singkat cerita, di saat itu ya namanya kita kebutuhan untuk bahasanya untuk keluar rumah, untuk mencari makan atau mencari sesuatu nasi ya, bekerja ya. Tapi kenapa bisa bro? Kenapa bisa sampai Jadi ceritanya itu di saat itu saya lagi mau melakukan transaksi di ATM. Jadi di saat itu saya mau store tunai. Ceritanya itu saya mau store tunai dan di situ juga waktu pukulnya itu pukul jam 7 lah, ya kan, pukul 7 itu di situ saya sudah sepi, tapi karena posisi di situ emang saya harus menyetor uang karena padahal itu masih jam 7 ya? Jam 7 dan di dalam ATM tuh posisinya ada 5 sampai 6 orang. Yang saya pertanyakan itu security-nya tuh di mana? Nah, maksudnya ini sebagai kita masyarakat dan korban, ini posisi kan saya ada di bank tertentu lah, itulah kita nggak nyebut lah ya, dari instansi, pokoknya di bank instansi itu ya, kalau merasa ini, saya merasa rugi lah kalau mau dibilang. Ini di sebuah ATM yang begitu banyaknya CCTV dan ini ATM pusat ya? ATM pusat dan itu CCTV itu full. Kalau mau dibilang ATM pusat, dan hal itu terjadi di dalam ATM pusat yang bahkan tidak sendiri ya?
ada 6 orang, Ada 6 sampai orang 5 dalam ATM, tapi tidak ada yang memperhatikan atau mau bantu atau mau apa. Iya benar. Sampai saya tuh sampai mau nangis, maksudnya nangis bukan karena apa ya? Kayak udah mau pasrah gitu ya. Iya, karena posisi saya masuk dan dia si pemalak inilah, kalau kita di Papua bilangnya pembegal lah ya, masuk juga di belakang saya posisinya. Di saat itu saya nggak tahu apa-apa dan ya saya masuk aja lah. Saya pas itu store tunai, di saat store tunai langsung dia panggil saya. Dia minta, ya kalau kita bahasa Papua dia bilang, bro kasih dulu uang rokok lah, uang apa 10 atau 20 ribu lah, ya kan? Ya udah saya kasih 10-20 ribu. Habis itu Setelah itu dia balik ke tempat temannya, mungkin dalam pengaruh alkohol juga. Jadi pemalak ini datang ke temannya marah. Temannya marah bilang, woi bro, ngapain lu minta cuma 20 katanya kan? Nah, kalau bahasa Papuanya ya, kok ini bikin apa cuma minta 20 ribu ya. Nah setelah itu dia marah dan kembali lagi nyamperin saya, dan di situ saya memegang uang ya lumayan banyak ya kan. Di situ ada ya lumayan lembar-lembaran merah ya. Di situ dia datangi saya, dia minta uang itu 100 ribu. Setelah itu ya saya nggak kasih pertamanya, tapi berhubung dia dalam keadaan alkohol, mabuk, dia dorong saya, dia ancam saya kasih 100 ribu. Dia keluar dari ATM itu nggak lama, nggak berapa menit kemudian balik lagi. Setelah balik lagi, di situ dia minta lagi 100 ribu lagi. Di situ totalnya udah berapa kalau gitu? 200 ribu, kan yang 100 ribu. Habis itu balik lagi, minta lagi 100 ribu. Tapi saya nggak kasih langsung. Di situ saya dorong-dorongan, saya ini, sampai akhirnya dia tunjukkan pisau di pinggangnya. Dia ambil pisau begini, dia ancam saya. Jadi ya mau nggak mau, daripada nyawa cuma dibayar 100 ribu ya kan? Iya, saya sih gimana? Saya tuh cuma mikirnya, tuh security tuh di mana gitu loh. Nah posisi security nggak ada. Jadi yang saya harapkan besok-besok seandainya kalau macam mau dimanapun ya, dimanapun mau di Indonesia pokoknya mau di seluruh instansi manapun, mau di bank atau jatuh manapun, cobalah objek vital itu bukan hanya di sekitar apa namanya kayak mungkin Pertamina dan lain-lain ya, bank pun juga objek vital, terutama tempat-tempat transaksi seperti ATM gitu ya, kan. betul. Ya, mungkin bagi kita ya mungkin orang-orang yang bertugas security, kita tidak menyalahkan security-nya ya, tapi kenapa lah karena kalian tidak berada lengah, kalau mau dibilang lengah lah, kalian terlalu ini, kenapa tidak berada pada posisi-posisi yang memang sudah seharusnya buat dijaga gitu loh. Karena kalau semakin kayak begini kan ini bahaya juga, karena sudah masuk ATM gitu kan, bisa-bisa aja kita tidak tahu, mungkin beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian bisa aja nanti orang lain yang jadi korban kembali. Dan lebih parahnya tuh di situ kan ATM dan sini kantor polisi. Dan begal itu, pemalak itu berani gitu loh. Itu saking maraknya. Itu, dan ini seputaran Papua di Manokwari di tempatnya ya. Itu bener-bener yang pembegalan, pemalakan itu bener-bener yang udah. Tapi memang saya dengar memang di Manokwari ini, khususnya di Manokwari ya, yang berada di Papua dan di Papua Barat, ini adalah salah satu kota yang memang masyarakat ini yang ngomong ini dari kepolisian sendiri. Memang kejahatan di Manokwari memang terlalu sangat membudal gitu, sangat berani gitu. Nah, tetapi ketika mau dikasih balik, ini nih. Saya bukannya menjudge ya, bukannya menjudge, tapi orang di Papua, khususnya mungkin orang Papua, ketika apa namanya ya, kita menghargai namanya adat gitu kan, adat istiadat, budaya itu perlu kita menghargai adat istiadat. Bukan di Papua juga, bukan semuanya. Kita membahas khususnya di sini karena terjadi di sini. Karena bagi saya ini kita bukannya menjudge ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini kita bukan mengintimidasi, menghina, ya, tapi itulah. Kita menjelaskan bahwa memang orang di sini tuh kayak macam terus orang tuh kayak macam anggap saya nggak takut ginian, saya nggak takut gini, dan polisi sudah berulang kali
mencoba untuk apa namanya mengambil tindakan ini. Dan juga mau tidak di tempat. Hanya polisi takut ketika polisi mau tidak di tempat kayak macam pencurian, pembegalan, nanti katanya apa namanya keluarga nggak terima, ya kan. Terus nanti katanya apa namanya ya pokoknya ada denda lah, ada apa pasti ada macam. nanti masalah belakangan itu pasti ada, makanya itu polisi juga lumayan agak jaga-jaga ini ya kan? Iya. Jadi sebenarnya nih gimana, saya juga bingung. Polisi juga tidak salah, mau bilang ya pasti tetap juga yang apa namanya yang begal juga salah, yang buat kejahatan juga salah, tapi tetap masih dibela gitu kan. Nah jadi saya harap ya semoga orang-orang yang memang merasa bertanggung jawab bisa lebih memperdulikan lah orang di sekitarnya gitu. Jadi kalau macam memang bertugas ya kan, ya jangan sampai lalai gitu. Dan juga ingat bro, kita sebagai masyarakat juga ya, kita juga jangan sampai sering-sering keluar lah ya kan. Sering-sering keluar kalau memang tidak ada apa namanya tidak ada kebutuhan. Ya, tapi ini kan pasti kita kerja bagaimana itu kan pasti keluar. Tapi memang sudah diususkan kita jangan keluar malam begitu. Jangan kan malam loh, siang aja ada. Siang juga ada. jangan kan malam, siang aja nih yang di turunan siapa nih Pak? Itu turunan dekat tempat tinggal saya. Untung di saat itu saya udah pergi duluan. Kalau saya telat pergi berarti saya kena juga. Untuk kapan bro? Belum lama ini. Oh yang malam itu? Bukan, yang siang. Siang. Pagi. Oh. Yang orang mabuk itu, yang dibawa logam. Nah, jadi itu pengaruh alkohol. Jadi setelah turunan itu, iya ada oknum tertentu yang mungkin pengaruh alkohol yang ini itu nyetopin mobil tuh bro. Yang sampai akhirnya dapat sama anggota itu, dapat tendang sama anggota itu. Ya maksudnya saya berharap karena udah situasinya begini, corona nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh ini, tapi ya tolong bagi instansi tertentu yang berwajib, ya saya minta tolong sekali, maksudnya biar warga itu biar nyaman, keluar pun nyaman gitu loh. Kita nggak mungkin mau berdiam rumah terus, nggak mungkin bro. Iyalah, kita juga ada punya kebutuhan lain di luar. Iya, kalau memang mau di rumah sampai 24 jam oke, bisa aja, tapi kita uang dari mana, makan dari mana, itu loh. Kalau mau dibilang susah juga, kita keluar salah, nggak keluar salah gitu loh. Tapi dengan apa namanya, jadi dengan pembegalan atau mungkin kejahatan lain yang ada di Manokwari, khususnya di Papua Barat itu sudah saya lihat memang sudah kacau. Tapi ya oke, jadi seperti yang kita lihat bahwa kayak macam dari pihak kepolisian dan juga dari pihak tentara, mereka sudah turun tangan untuk membantu dan juga berusaha untuk bisa mengamankan oknum-oknum yang memang sudah apa namanya berusaha membegal orang. Tapi katanya emang udah beberapa orang yang mukanya emang udah didapat sama anggota kayaknya. Semoga aja cepat-cepat ditangkap lah maksudnya kan. Bukan Papua aja. Saya dengar juga di luar Papua kayak Jakarta, di Makassar. Banyak, jadi bukan cuma jadi di daerah-daerah lain juga. Nah, kena kayak begini. Oke. Ya itu seputar info di Papua selama Covid ya. Maksudnya ya tetap kita berharap bahwa teman-teman yang sedang menonton selalu stay di rumah, jaga kesehatan. Semoga keluarga semuanya sehat-sehat dan juga kalian mau beraktivitas ya, kalau macam memang tidak penting-penting amat ya silakan di rumah saja. Ya masih bisa lah, masih banyak cara berekspresi di rumah, mungkin mau bercocok tanam, urus ternak ayam gitu, ya kan? Pokoknya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Oke,
demikian video yang mungkin sedikit kita oceh-oceh ya kan. Jadi semoga teman-teman juga bisa melihat bahwa memang di Manokwari ini sudah cukup parah gitu loh. Di Papua Barat ini khususnya, di Papua Barat sudah cukup parah tentang masalah kayak begini. Jadi saya harap kita semua selalu berhati-hati ya. Oke. Saya Abe, Saya Kreator Papua, Gali. dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Apa?